Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para hadirin, para jamaah, ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah malam ini dan di tempat yang mulia ini kita kembali bertemu dan bermajlis. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah. Malam ini tidak seperti biasanya yang biasa kita membahas kitab Nurus Sunnah wa Dhulumatul Bid'ah. Malam ini kita akan membaca risalah yang singkat berkenaan dengan hukum-hukum seputar bulan Ramadan dan puasa. Karena sebentar lagi insyaallah kita akan masuk di bulan Ramadan dan kita akan bertemu dengan bulan yang istimewa yang kita tunggu bersama. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dan memberikan kepada kita taufik serta kekuatan untuk bisa mengisi dan beramal di bulan Ramadan dengan amal-amal saleh. Risalah ini kita tulis secara singkat untuk menjelaskan tentang hukum-hukum puasa di bulan Ramadan yang mudah-mudahan nantinya bermanfaat dan bisa menjadi pedoman untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kita langsung membaca risalah ini pada halaman yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan basmalah dan insyaallah kita selesaikan malam ini. Insyaallah tidak panjang karena kita tidak sebutkan dalil-dalilnya. Kalau ini dalam istilah ulama disebut dengan matan atau tulisan singkat yang biasa dihafal oleh para penuntut ilmu seperti matan-matan kitab-kitab yang lain. Maka insyaallah kita akan baca secara singkat tanpa menyebutkan dalil-dalil yang terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fahada matnun mukhtasar fi ahkami ramadhani wassiyam. Ini adalah tulisan singkat tentang perkara-perkara Ramadan dan seputar hukum-hukum puasa. Jama'tu bi ikhtisarin min kutubi ahli ilmi rahimahumullah. Aku tulis risalah ini dan aku kumpulkan dari kitab-kitab para ulama rahimahumullah, raja'a thawabillahi ta'ala, dengan harapan kita memohon pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. As'alullah an yanfa'a bihadzal matni katibah wa qari'ah wa hafizah wa nashirah. Aku memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dengan risalah yang singkat ini bagi penulisnya, bagi pembacanya, bagi yang menghafalnya dan yang menyebarkannya. Wa an yaj'ala hadza khalisan liwajhil karim innahu sami'un mujib. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan amalan ini amalan yang ikhlas karena mengharap wajah Allah yang mulia, dan sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengabulkan doa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Itu sebagai muqaddimah. Kemudian kita masuk pada halaman yang ketiga. Qala al-abdul faqir ghafarallahu lah wa liwalidayhi wa lil muslimin. Mudah-mudahan Allah mengampuni penulis dan mengampuni kedua orang tua dan kaum muslimin semuanya. Khasaisu syahri Ramadan. Yang pertama adalah keistimewaan dan kekhususan bulan Ramadan.
Inna syahra Ramadan lahu khasa'isun 'azimah. Sesungguhnya bulan Ramadan memiliki keistimewaan yang besar. Min abraziha, di antara keistimewaan bulan Ramadan yang paling utama, unzila fihi al-Qur'an, adalah diturunkan di bulan Ramadan itu Al-Qur'an. Wa tufattahu fihi abwabul jannah, dan di bulan Ramadan itulah dibukakan pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabun nar, dan di bulan Ramadan itulah ditutup pintu-pintu neraka. Wa tusalsalu fihi syayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Wa fihi lailatul qadri, dan di bulan Ramadan itu terdapat Lailatul Qadar. Wa fihi siyam, dan di bulan Ramadan itu diwajibkan berpuasa. Wal umratu fihi ajruha ajru hajjin, dan melaksanakan umrah di bulan Ramadan pahalanya seperti pahala berhaji. Ini keistimewaan bulan Ramadan yang tidak didapatkan di bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena itu, seorang mukmin menghadapi datangnya bulan Ramadan dan menyambut bulan Ramadan, maka dia menyambut dengan kegembiraan dan keimanan. Kegembiraan karena dia dipertemukan dengan bulan yang istimewa, disambut dengan harapan dia bisa meraih ampunan, dia bisa meraih keberkahan, disambut dengan doa, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah untuk mengisi ketaatan di bulan Ramadan. Ini berbeda dengan ahlud dunia. Ahlud dunia menyambut datangnya bulan Ramadan dengan kegembiraan, tapi bedanya kegembiraan mereka adalah penuh harapan untuk meraih keuntungan dunia, sehingga yang dia pikirkan bagaimana dia meraih keuntungan di bulan Ramadan. Dia belanja makanan, minuman, pakaian, apa saja yang bisa dijual di bulan Ramadan dan bisa meraup keuntungan dunia, tanpa dia berpikir ini bulan berkah, tanpa dia berpikir ini bulan istimewa. Sehingga berbeda antara ahlu ta'ah, seorang mukmin yang dia tahu keistimewaan bulan Ramadan, dengan ahlud dunia. Dan yang ketiga, golongan ahlul ghaflah. Ahlul ghaflah, mereka orang-orang yang lalai. Datangnya bulan Ramadan, orang puasa dia ikut puasa, orang berbuka dia ikut buka, orang tarawih dia ikut tarawih kadang-kadang, orang berhari raya dia ikut berhari raya. Tapi puasa dia hanya puasa menahan lapar dan haus. Lisannya tidak berpuasa, masih tetap apa? Berbicara yang tidak diridhoi oleh Allah. Perbuatannya pun perbuatan yang dibenci oleh Allah. Sehingga dia tidak bisa membedakan ini bulan Ramadan yang istimewa dengan bulan-bulan yang lainnya. Ini ahlul ghaflah, orang-orang yang lalai dari apa? Dari keistimewaan bulan Ramadan. Maka kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan termasuk golongan yang pertama, ahlul ta'ah, ahlul iman. Kemudian fawaidus siyam, faedah dari berpuasa. Siyamu Ramadan lahu fawaidun katsirah. Minha, bulan Ramadan ada syiar terbesar, yaitu syiar siyam. Syiar bulan Ramadan yang paling besar adalah syiar apa? Siyam, puasa, bukan syiar to'am. Apa to'am? Makanan, bukan. Bukan syiar niam, bukan syiarnya tidur, bukan. Ya, sampai ada hadis palsu, tidurnya orang puasa apa? Ibadah. Tapi syiar bulan Ramadan itu syiarnya siyam yang paling utama, bukan to'am, bukan niam. Bukan berarti tidak boleh makan, fadhal. Tapi apa? Kulu washrabu wa la tusrifu. Makan minum jangan berlebih. Siyamu Ramadan lahu fawaidun katsirah. Bulan Ramadan ada syiar puasa, dan puasa Ramadan itu memiliki faedah-faedah yang banyak. Minha di antaranya taqwallah. Faedah berpuasa di bulan Ramadan adalah menjadikan seorang hamba bertakwa kepada Allah. Wa mukaffiru lidzunub, menghapuskan dosa-dosa. Was-shaumu junnah, dan puasa itu menjadi benteng, menjadi apa? Benteng antara dia dengan neraka. Wa ramzun li tauhidil muslimin. Puasa Ramadan itu menjadi simbol persatuan kaum muslimin di seluruh dunia, bukan hanya di satu negeri. Karena di bulan Ramadan kaum muslimin di seluruh penjuru dunia berpuasa, meskipun berbeda penetapan awal harinya, tapi semua berpuasa.
baik yang di Asia, yang di Afrika, yang di Amerika, yang di semua berpuasa. Maka ini tauhidul muslimin, persatuan kaum muslimin. Wa yu'allimus sabra. Puasa Ramadan mengajarkan kita bersabar. Sabar untuk apa? Melaksanakan ketaatan di bulan Ramadan, sabar untuk berpuasa, sabar untuk menghadapi berbagai godaan. Wa syafa'atu yaumil qiyamah. Puasa ini pahalanya menjadikan syafaat, menjadi syafaat bagi orang yang berpuasa di hari kiamat kelak. Wa idqun minan nar. Dengan berpuasa seorang akan dibebaskan dari api neraka. Wa intisaru 'ala an-nafsi wasyaitan. Dan puasa ini menjadikan kita bisa menang untuk melawan hawa nafsu dan syaitan. Bagaimana tidak? Orang yang berpuasa tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah. Ketika di dalam rumah, tidak ada yang melihat, dia bisa minum, dia bisa makan. Tapi dia bisa mengalahkan hawa nafsunya. Dia bisa mengalahkan syaitan yang menggoda dia. Nah, ini puasa. Wa tahdzibul akhlaq. Puasa ini mendidik akhlak untuk menjadi lebih baik. Karena kita merasa diawasi oleh Allah. Meskipun tidak ada orang, tidak berani kita minum. Meskipun di kamar mandi, tidak ada berani kemudian dia minum. Tidak ada. Tahdzibul akhlaq, mendidik akhlak kita. Wa khulufu famis shaim atyabu 'inda Allah min rihil misk. Dan bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih dicintai oleh Allah daripada minyak wangi. Ini bau mulut, jangan diukur dengan akal. Diukur dengan akal tidak masuk akal, bau. Tapi ukurnya dengan iman. Ukurnya dengan iman. Nabi katakan, la khulufu famis shaim. Sungguh bau mulutnya orang berpuasa atyabu 'inda Allah min rihil misk. Nah, itu harus diimani. Kalau diukur dengan akal tidak masuk akal. Ya, wasihatul badan. Puasa itu menjadikan badan sehat. Berapa banyak orang yang dinasihatkan oleh ahli kesehatan puasa. Ini diantara faedah. Kemudian yang ketiga, hukmu siyami Ramadan, hukum berpuasa Ramadan. Siyamu Ramadan ruknu min arkanil Islam. Puasa Ramadan adalah salah satu dari rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Salah satunya puasa. Wa fardun min faraidi, dan salah satu dari kewajiban yang Allah perintahkan. Wa anna munkirahu kafirun murtaddun 'anil Islam. Dan orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka dia murtad keluar dari Islam. Wa man taraka shauma yaumin wahidin min Ramadan, dan barang siapa yang meninggalkan puasa satu hari saja, puasa Ramadan, muta'ammidan kaslan, dengan sengaja dan dengan kemalasan, tapi dia meyakini hukumnya apa? Wajib, tapi dia malas berpuasa. Dia yakin hukumnya wajib, dia malas berpuasa. Faqad ata kabiratan min kabairi dzunub. Sungguh orang itu telah melakukan salah satu dari dosa besar. Melakukan dosa besar. Tapi dia meyakini hukumnya apa? Wajib. Beda dengan yang pertama tadi, mengingkari kewajiban puasa, kafir. Tapi yang meyakini kewajiban puasa, tapi malas, sehari puasa, sehari tidak. Di minggu pertama puasa, setelahnya apa? Tidak. Maka ini telah jatuh dalam perbuatan dosa besar. Wa yajibu 'alaihil qadha. Maka wajib bagi dia untuk membayar puasa tersebut, membayar hutangnya tersebut. Nah, ini hukum wajibnya berpuasa. Kemudian selanjutnya, thubutu dukhuli syahri Ramadan. Penetapan awal masuk bulan Ramadan. Ini yang terjadi, perselisihan yang sangat banyak. Ad-dinu yusr, agama itu sangat mudah. Agama itu mudah. Ya. Nah, ketika bulan Ramadan ramai perbincangan awal Ramadan, terutama di negeri kita. Ada yang 3 hari sebelumnya sudah berpuasa, ada yang seminggu sebelumnya puasa. Entah dari mana itu ru'yahnya. Entah dari mana dia ru'yahnya. Tayyib. Yathbutu dukhulu syahri Ramadan, penetapan masuknya bulan Ramadan itu salah satu dari 2 cara. Salah satu dari 2 cara. Yang pertama, biru'yatil hilali walau min wahidin adlin, yaitu dengan ru'yatul hilal oleh seorang, meskipun dia seorang diri, tapi dia orang yang terpercaya, orang yang jujur terpercaya. Dia melihat hilal, ya, bukan qamar. Hilal yang masih seperti apa? Seperti alis. Hilal. Dia melihat
orangnya jujur. Tayyib, dia sampaikan kepada al-qadhi, al-hakim, kepada pemerintah. Pemerintah percaya karena dia orang jujur. Maka melalui penglihatan dia tadi, pemerintah memutuskan besok adalah hari pertama bulan Ramadan, semua wajib puasa. Tapi kalau pemerintah menolak persaksian dia bahwa dia melihat, meskipun dia orang jujur, ini yang pertama tadi, dengan cara melihat hilal. Yang kedua, au ikmalu iddati Sya'ban 30 yauman. Kalau tidak nampak hilal, tidak nampak ini karena mendung. Sudah dari titik sana, tidak nampak juga. Maka cara yang kedua adalah menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Menyempurnakan 30 hari bulan Sya'ban. Mudah. Dilihat, tidak nampak, sempurnakan. Makanya Nabi katakan, asyahru hakadha wa hakadha. Bulan itu begini dan begitu. Bulan itu 29 hari atau 30 hari. Ini bulan dalam Islam. Kalau bulan kita berapa? 28, 31. Ya, dalam Islam bulan itu 29 atau 30. 29 tidak lihat hilal, khalas, sempurnakan 30. Mudah. Tidak perlu cekcok sana, cekcok sini, ribut sana. Ya, apalagi kalau pemerintah memutuskan, khalas. Ya, qala wa man ra'al hilala wahdah. Kalau dia seorang diri melihat hilal, fala yasumu hatta yasuman nas. Maka tidak boleh dia seorang diri berpuasa. Apalagi persaksiannya ditolak oleh siapa? Hakim, ditolak oleh pemerintah. Tidak boleh dia berpuasa. Wala yuftiru hatta yuftiru. Tidak boleh dia berbuka, maksudnya mengawali apa? Hari raya. Kalau dia seorang diri melihat hilal, oh ini sudah Syawal nih. Dia datang kepada hakim, datang kepada qadhi, datang kepada pemerintah. Tapi ditolak, maka tidak boleh dia mengawali hari raya sampai semuanya berhari raya. Karena hukum asal as-shaumu yauma tasumun wal fitr yauma tuftirun wal adha yauma tudahun. Puasa itu adalah berpuasanya kaum muslimin berbarengan. Berbuka berhari raya semuanya. Begitu juga ketika Idul Adha semuanya. Siapa yang menentukan? Penguasa. Makanya para ulama mengatakan hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ketentuan pemimpin, penguasa kaum muslimin, maka itu menghilangkan perselisihan. Satu bilang, lah ini awal Ramadan. Lah belum. Pemerintah teruskan. Ini menyatukan kaum muslimin. Ya. Kemudian selanjutnya, ingat, berarti apa tadi? Penentuan awal Ramadan, penentuan awal Syawal, imma dengan ru'yatul hilal, atau yang kedua dengan menyempurnakan 30 hari Sya'ban. Kalau berhari raya berarti menentukan 30 hari Ramadan. Kalau tidak nampak hilal. Tayyib. Siapa yang harus kita ikuti? Penguasa kaum muslimin. Mereka yang menentukan. Tayyib. Kok ternyata salah apa yang ditentukan pemerintah? Allah ampuni kesalahan tersebut. Karena ijtihad yang dilakukannya. Ya, ini berbeda ketika penentuan awal, penentuan akhir. Tayyib, bergantung pada kelompok tertentu, akhirnya berpecah kaum muslimin. Kemudian syurutu siyami Ramadan. Syarat berpuasa Ramadan. Apa syaratnya? Ajmal ulama'u. Para ulama bersepakat ala annahu yajibu siyamu Ramadan ala kulli muslimin balighin aqilin qadirin sahihin muqimin. Ulama sepakat bahwa wajib berpuasa Ramadan itu bagi siapa? Bagi seorang muslim. Kafir wajib tak? Wajib muslim. Yang kedua balik, muslim balik. Akil, berakal dia. Berarti yang apa? Belum balik dah wajib. Yang gila dah wajib. Qadirin sahih, dia mampu dan sehat. Berarti yang sakit wajib tidak? Tidak. Wa yajibu an takuna al-mar'atu tahiratan minal haidhi wan nifas. Dan syarat selanjutnya bagi wanita, dia harus suci, dia bersih dari haid dan nifas. Berarti yang sedang haid, sedang nifas, maka tidak boleh berpuasa. Maksa puasa berdosa, bukan berpahala. Berbeda kalau seandainya dia menggunakan obat untuk menahan haidnya. Maka di sini sebagian ulama mengatakan boleh dengan syarat diberi anjuran atau diberi
oleh dokter yang terpercaya, dinasihati oleh dokter percaya bahwa tidak mengapa, tidak membahayakan diri dia, tidak membahayakan kesehatan dia, maka di situ boleh dia menggunakan obat untuk menahan haidnya dan berpuasa. Tapi kalau membahayakan, dokter katakan ini bahaya, maka tidak boleh. Ya. Kemudian wujubul qadha, selanjutnya wajib mengqadha. Yajibul qadha ala man aftara li 'udhrin syar'i. Wajib mengqadha puasa bagi orang yang berbuka disebabkan udzur syar'i. Udzur syar'inya seperti apa? Kal musafiri, seperti orang yang sedang safar, dia tidak berpuasa. Boleh dia tidak berpuasa, tapi wajib dia mengqadha. Wal marid, orang yang sedang sakit, boleh dia tidak berpuasa, tapi wajib dia mengqadha, membayarnya. Wal haid, wanita yang sedang haid atau nifas, dia tidak berpuasa, kemudian dia wajib mengqadha. Wa man ajaza 'anis siyam likibarin, dan barang siapa yang tidak mampu berpuasa karena sudah berumur tua, tua, lanjut usia, sudah tidak mampu kesehatan dia untuk berpuasa, sudah tidak kuat karena sudah umurnya sudah sangat tua. Au maradin, atau disebabkan karena dia sakit, la yurjahu, sakitnya yang menahun, sakitnya yang sudah sangat parah, secara medis sulit untuk sembuh kembali. Qala aftara wa at'am an kulli yawmin miskina, maka dia boleh berbuka dan syaratnya dia memberi makan setiap harinya orang miskin. Ini namanya bayar apa? Bayar fidyah. Qala wal hublah, adapun yang selanjutnya adalah hublah. Hublah ini wanita yang hamil. Wal murdhi, dan wanita yang menyusui. Idza lam tutiqa as-sauma, kalau wanita yang sedang hamil dan yang sedang menyusui tidak mampu untuk berpuasa, tidak mampu berpuasa, au khafata ala auladihima, atau dia takut janinnya kalau dia berpuasa, atau dia takut anaknya yang sedang menyusu kalau dia sedang berpuasa, dia khawatir. Qala falahumal fitr, maka wanita tadi yang hamil maupun yang menyusui boleh dia berbuka. Apa kewajiban dia? Wa alaihimal fidyah, dan wajib membayar fidyah setiap hari, memberi makan orang miskin. La qada'a 'alaiha, ay la qada'a 'alaihima, dan tidak perlu untuk membayar puasa. Cukup apa? Qada, cukup membayar fidyah. Berapa fidyahnya? Berapa fidyahnya? Satu orang, setiap hari satu orang. Imma dikasih makan, belikan nasi padang, ya, sekali makan sampai kenyang, dah. Atau kalau tidak, berapa? Nisfu sa'. Berapa sekarang? 1,5 kilo beras. Kalau kita bilang sa'nya 3 kilo beras, setengah, 1,5 kilo. Kasih dia. Beri lebih tambahan lauk pauk. Kalau mau di total 30 hari, boleh langsung sekalian. Kalau mau dijadikan undang orang miskin 30 orang, kasih makan di rumah, boleh. Atau beli makanan hantar 30. Ingat, orang miskin, bukan jamaah masjid yang ada di sini. Orang miskin, karena memang untuk orang miskin nih. An kulli yaum miskina. Ini meskipun terjadi perbedaan ulama antara wanita tadi yang sedang hamil atau menyusui, apakah juga harus tetap bayar qadha puasa? Pendapat yang kita pilih cukup dengan membayar fidyah tanpa berpuasa. Kemudian arkanus siyam, rukun puasa. Rukun puasa. Lisaumi ruknani asasiyan wa huma. Puasa itu memiliki dua rukun asas yang wajib terpenuhi. Qala an-niyah, yang pertama adalah niat. Tanpa niat batal puasanya. Dia niat dari malam hari, siang harinya sudah niat untuk membatalkan puasa, tapi tidak makan minum, batal puasanya. Baru niatnya berubah, duhur, dia sudah niat nih, termakan nih, makan pulang dari masjid, sholat duhur ya, udah niat udah. Tapi nyampe rumah, imannya bertambah, wah gak jadi, lanjut batal. Karena dia sudah merubah niat dia, meskipun belum makan dan minum. Maka syarat niat dari awal, sebelum terbit fajar, dijaga niatnya sampai terbenam matahari. Kemudian wal imsaku anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Rukun yang kedua adalah menahan diri dari
pembatal-pembatal puasa. Dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nanti kan kita sebut apa saja pembatal-pembatal puasa. Ya. Ini dua rukun. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Kemudian mubtilatus siyam, pembatal-pembatal puasa itu apa saja? Yabtulus siyam bil akli wasyurbi amdan. Puasa itu batal disebabkan seorang makan dan minum dengan sengaja. Tayyib, tidak sengaja. Batal enggak? Nah, tahu temannya, lupa. Kemudian minum. Biarin apa lanjut? Ingetin. Ya, nasihat. Ya, kalau kita nggak tahu apa, tahu depan muka kita, ingetin. Tayyib. Qala wal qai'u amdan. Pembatal puasa selanjutnya makan dan minum dengan sengaja. Yang ketiga apa? Muntah dengan sengaja. Dia colek masukkan jari kemudian sampai apa? Muntah dengan sengaja. Maka batal puasa. Taib, orang muntah tapi tidak sengaja, maka tidak batal. Yang batal kalau amdan, dia sengaja. Wal haid wan nifas. Keluar darah haid. Sudah hampir azan, kurang 10 menit keluar, batal puasa. Karena belum terpenuhi itu dari tulu'il fajr ila ghurubis syams. Kemudian selanjutnya batal puasa nifas. Tadinya dia puasa. Subhanallah, ba'da asar dia melahirkan. Maka keluar darah nifas, batal puasanya. Wal hukmul ghidaiyah. Kemudian selanjutnya pembatal puasa adalah apa yang biasa dicentelin orang sakit itu? Infus. Ini ganti makan kan? Maka itu puasa. Maka itu apa? Pembatal puasa. Alaihil qadha faqat. Nah, itu semua tadi membatalkan puasa, maka wajib bagi dia untuk mengqadha saja. Mengqadha puasa. Tsummal jima', kemudian pembatal puasa selanjutnya adalah berjima di siang hari bulan Ramadan. Fa'alaihi al-qadha wal kafarah. Wajib dia membayar puasa dan membayar kafarah. Apa kafarahnya? Pertama, membebaskan budak. Tidak mampu. Tayyib. Yang kedua, puasa 2 bulan penuh. Kata sahabat, puasa 2 bulan penuh berturut-turut. Baru sebulan aja sudah batal. Iman 2 bulan berturut-turut. Taib, tidak bisa baru memberi makan berapa orang? 60 orang miskin. Wah, kata. Taib, kalau jimaknya tidak sengaja, kata para ulama, semua pembatal itu amdan, harus dengan sengaja. Tidak sengaja, termasuk seperti makan. Dia jima, tapi tidak sengaja. Dia lupa kalau dia sedang puasa. Istrinya juga lupa. Mungkin tidak? Mungkin tidak? Mungkin, manusia. Dan ini disebutkan para ulama dalam kitab. Jimanya tidak sengaja, lupa kedua-duanya. Maka tidak membatalkan puasa. Lanjutkan puasanya. Hentikan jimanya, lanjutkan puasanya. Subhanallah, Islam. Tidak boleh, haram. Ya, ini sama semua pembatal puasa tadi amdan, dengan sengaja. Kalau tidak sengaja maka tidak batal. Taib. Termasuk dari jima adalah istimna, mengeluarkan mani dengan sengaja. Beda kalau tidak apa-apa, ini bahasa fikih ya, biar paham. Mengeluarkan mani tanpa sengaja, tidur mimpi basah, maka tidak batal puasa. Tapi istimna, dia mengeluarkan dengan sengaja, maka ini batalkan puasa. Meskipun tidak wajib untuk membayar kafarah, tapi dia batal puasa karena dia telah mengqadha syahwatnya. Tayyib, meskipun tidak ada kewajiban kafarah, tapi dia batal puasanya, wajib dia qadha. Kemudian selanjutnya, sunanun wa adabus siyam, sunnah-sunnah dan adab-adab berpuasa. Orang yang berpuasa punya adab. Orang yang puasa wajib memperhatikan apa? Sunnah-sunnah. Yusannu lis-shaim an yura'iya fi siyamil adab was sunan at-taliyah. Disunahkan bagi orang yang berpuasa untuk memperhatikan adab dan sunnah-sunnahnya. Yang pertama, as-suhur.
sunnah-sunnah yang harus diperhatikan bagi orang yang berpuasa, as-suhur, makan sahur. Jangan dianggap enteng ini, jangan dianggap ringan. Makan sahur ini pembeda antara puasanya orang beriman dengan puasanya ahlul kitab. Keberkahan yang didapat. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Keberkahan. Bangun sudah berkah, makan berkah, minum berkah. Tapi keberkahan yang dia peroleh. Kemudian sunnah selanjutnya, wal kafu 'anil lagwi war rafathi. Menahan dari perkara yang sia-sia, dari hal-hal yang tidak bermanfaat selama dia puasa. Terlebih di bulan Ramadan ini, maka dia jaga lisannya, dia jaga tangannya, dia jaga anggota tubuhnya dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Wal istighalu bit ta'at, dan menyibukkan diri dengan ketaatan. Sibukkan dari awal sampai akhir ketaatan. Karena Ramadan syahrul ta'ah, bukan syahrul apa tadi? Ta'am, syahrul ta'ah. Bulan penuh dengan ketaatan. Kemudian wal judu wa mudarasatul Quran. Termasuk sunnah di bulan Ramadan adalah menjadi orang yang dermawan. Dermawan dengan apa yang kita punya, apa saja kita dermawan. Apalagi sampai bisa memberi iftar kepada orang yang puasa, dapat pahala double. Sudah puasa pahala, dia beri makan, dia beri iftar orang yang puasa, double lagi pahalanya. Ya. Kemudian wa mudarasatul Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan syahrul Quran. Kemudian wa an yaqula inni shaim idza syatamahu ahadun aw qatalah. Mengucapkan kalimat inni shaim, aku sedang puasa. Kalau ada yang mencela kita, mengejek kita, ngajak tengkar kita, sedang puasa nih, kita bilang apa? Inni shaim, aku sedang puasa. Ucapan kalimat inni shaim, aku sedang puasa, ini adalah sunnah. Yang ini berpahala. Ya, lagi di jalan mau kerja, ya kan? Kemudian salah, nyenggol orang atau disenggol orang, cekcok, inni shaim, digebuk, inni shaim. Nah, ini saim, udah menghindar sajalah, menghindar. Ini saim. Baik. Qala wa tafdiru saimin, termasuk sunnah di saat puasa adalah memberi iftar bagi orang yang sedang berpuasa. Ini kesempatan. Insya Allah masjid ada program enggak? Ada program. Bagi yang mampu semampunya. Apa yang kita mampu? Air. Datangkan untuk orang yang berpuasa. Ya, atau kita punya teman, kita punya tetangga, kita punya orang-orang di sekitar kita, kasih dia kurma, bungkus kurma tiga. Nabi katakan, ittaqun nar walau bisyikit tamr. Jaga diri kalian dari api neraka meskipun hanya dengan setengah butir kurma, bukan setengah, bisa menjaga diri kita dari api neraka. Bagaimana kalau kita bisa memberi lebih? Bagaimana kalau itu di bulan Ramadan? Memberi iftar orang yang sedang berpuasa, besar pahalanya. Kemudian wa ta'jilul fitr, termasuk sunnah bagi orang berpuasa mengsegerakan berbuka, jangan ditahan-tahan. Udah adzan, telah. Ya, merasa kuat dia, segera. Karena termasuk tanda kebaikan seorang mensegerakan apa? Berbuka. Sebaliknya mengakhirkan sahur. Ini sunnah. Kadang kita enggak. Di tempat kita sahurnya jam 12 malam, ya gak? Sahurnya kadang habis tarawih udah sahur duluan. Mengakhirkan sahur itu yang sunnah, mensegerakan berbuka itu yang sunnah. Wa an yuftira ala ma tayassara. Dan termasuk sunnah adalah berbuka dengan apa saja yang mudah. Ada di depan kita apa yang mudah, apa yang kita peroleh sudah. Ya, ini untuk membatalkan puasanya. Disegerakan, dan apa saja yang di depan kita adanya ini buka. Sebagian diriwayatkan boleh tidak berbuka dengan apa? Yang manis. Asalnya kurma. Kalau orang kita suruh milih kurma apa gorengan? Kurma apa gorengan? Gorengan tambah es teh, subhanallah. Ya, apa saja. Kalau bisa yang manis maka afdal, ya. Tapi kalau tidak ada sudah apa saja yang bisa berbuka. Qala wa du'a 'indal fitr, dan berdoa ketika berbuka. Doa. Dhahabat dhama'u wa abtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Baca doanya. Atau doa apa saja. Qala wa salatut tarawih, dan termasuk sunnah
Bagi orang yang berpuasa adalah salat tarawih. Wal umrah, sunnah bagi orang berpuasa di bulan Ramadan umrah kalau mampu. Tapi tidak mampu ke sana, umrahnya di masjid. Ba'da salatil fajr, berzikir, baca Quran, berdoa, beristighfar sampai apa? Sampai syuruk. Setelah itu salat 2 rakaat. Kata Nabi dapat pahala haji wa umrah tamah, sempurna pahala. Dari mana Pak? Dari umrah. Pahala umrah. Tayyib. Wal istihadu fil ashril awakhir bi anwa'il ibadah. Termasuk disunahkan bagi orang yang berpuasa adalah bersungguh-sungguh untuk memanfaatkan waktu 10 hari terakhir di bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah. Ini sebaliknya, ya, sebagian kaum muslimin 10 terakhir disibukkan apa? Belanja, disibukkan persiapan menyambut datangnya hari raya. Masih puasa, boleh menyambut persiapan, tapi jangan berlebihan, karena ini waktu yang lebih utama untuk melakukan ketaatan. Kemudian mayubahu lis-shaim, apa yang dibolehkan bagi orang yang sedang berpuasa? Ada nggak hal yang dibolehkan? Ada, banyak. Yubahu lis-shaim, boleh bagi orang yang sedang berpuasa. Al-ghusl lit-tabarrud, boleh dia mandi. Tujuannya untuk apa? Mendinginkan badannya. Mau sholat duhur, mandi. Pulang sholat duhur, siram kepala, boleh. Mau sholat asar, nyemplung dia apa? Boleh, tidak apa-apa. Kalau punya kolam renang, masya Allah, boleh. Ya, dibolehkan. Dan ini dilakukan sahabat, dilakukan para sahabat. Kemudian wal madmadha wal istinsyaq min ghairi mubalaghah, boleh berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, tapi tidak boleh berlebihan sehingga tidak sampai masuk. Sekedarnya berkumur-kumur pada saat kita sedang berpuasa. Kemudian wal hijamah, orang yang berpuasa boleh dia sedang apa? Berbekam. Ini pendapat yang sahih karena Nabi kata Ibnu Abbas pernah berbekam saat beliau berpuasa. Kemudian wal qublatu wal mubasharatu liman malaka nafsah, orang yang sedang berpuasa boleh dia cium istrinya, boleh pula istri cium suaminya. Termasuk apa? Mubasyarah. Mubasyarah itu pembicaraan. Lebih dari sentuh, mau peluk-pelukan boleh, tapi syaratnya liman malaka nafsah, dia bisa tahan dirinya, tidak sampai jatuh pada jima. Boleh, ya, ini dibolehkan. Cumbu rayu, di saat berpuasa boleh, dengan syarat dia bisa nahan dirinya. Wa an yusbiha junuban. Selanjutnya boleh seorang yang berpuasa pagi hari dia junub. Maksudnya dia pada saat sahur dia makan sahur, setelah itu dia berjima. Kemudian dia tidak langsung mandi sampai azan fajar. Masuk fajar dia masih junub, belum mandi. Setelah azan baru dia apa? Mandi. Maka sah puasanya. Boleh. Atau dia tidur sebelum azan fajar, habis sahur kemudian dia tidur lagi. Ihtilam, dia mimpi basah. Bangun sudah azan. Dalam keadaan dia junub, boleh, sah puasanya. Qala wa dhuqut ta'am indal hajah, termasuk yang dibolehkan adalah mencicipi makanan. Nah ini kalau dibutuhkan, lagi masak, ibu-ibu masak, sekedar cicip di apa? Di lidah. Bukan cicip masuk 1 sendok, bukan. Cicip di lidah saja. Setelah itu dibuang. Tayyib, membedakan asin, pedas, manis. Tayyib. Kalau bersiwak, termasuk di sini adalah menggunakan pasta gigi. Tayyib, dibolehkan. Meskipun di waktu zuhur, meskipun di waktu asar, setelah zawal, boleh. Wattib, menggunakan minyak wangi, mau ke masjid, mau kerja, mau sekolah, boleh. Wal adhan, wal kuhl, dia pakai minyak rambut, dia dalam keadaan rapi, dia pakai kuhl apa? Celak, dia pakai celak, bercelak, boleh, tidak membatalkan. Wal qatrah, tetesan. Contoh kita sedang apa? Sakit mata, tetesin. Atau sakit telinga, tetesin. Maka ini boleh, tidak membatalkan puasa. Qala wal huknah, termasuk suntik pada saat sedang berpuasa. Pulang kerja, geliyeng kepalanya. Karena THR belum turun. Nyampe rumah geliyeng, akhirnya datang ke dokter minta suntik pada asar, boleh.
Dan ini tidak membatalkan puasa. Suntik yang membatalkan puasa, kalau tadi, apa suntiknya? Infus tadi. Tidak batal puasa. Baik. Kemudian siyamu tatawwu. Selanjutnya, puasa-puasa yang disunahkan. Yustahabbu siyamu sitti min Syawal. Dianjurkan untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Ini setelah Ramadan. Nah, sittah min Syawal, 6 hari di bulan Syawal itu, apakah harus dia mengqadha puasanya dulu yang wajib kalau dia memiliki kewajiban mengqadha atau tidak? Boleh dia memilih. Mau melaksanakan yang wajib dulu qadha, maka ini lebih afdal. Baru dia berpuasa sunnah 6 hari Syawal. Kalaupun dia mendahulukan 6 hari Syawal, tapi mengqadhanya di akhir, boleh juga dan ini sah puasanya. Wa yaumu Arafah li ghairil hajj. Disunahkan berpuasa pada hari Arafah bagi yang sedang tidak haji. Bagi yang sedang haji di Arafah maka tidak disunahkan. Wa Asyura wa yauma qablah. Dianjurkan puasa Asyura dan 1 hari sebelumnya. Ya. Kemudian wasiyamu aktsaril Muharram. Dianjurkan untuk berpuasa dengan berpuasa di hari-hari Muharram, memperbanyak puasa di Muharram. Wasiyami aktsari Sya'ban, dan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ini kebiasaan Nabi SAW. Wal Itsnin wal Khamis, dianjurkan puasa Senin dan Kamis. Wa thalathati ayyamin kulli syahrin, dan 3 hari dari setiap bulan, ayyamul bid'. Kemudian wasiyamu yaumin wa iftaru yaumin, puasa sehari berbuka sehari, puasa sehari berbuka sehari. Siam siapa? Nabi Dawud. Wa ashri Dzulhijjah, puasa di 10 hari Dzulhijjah. Awal sampai tanggal 9. Sampai Arafah. Kemudian al-ayyam al-manhi an siyamiha, hari-hari yang dilarang berpuasa. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumil idain. Hari-hari yang dilarang berpuasa adalah Nabi melarang umatnya berpuasa 2 hari raya. 2 hari raya, tidak boleh, haram. Karena 2 hari raya ini kita sedang bergembira. Yaumul Id, yaumul akli wasyurbi. Hari raya itu adalah hari kita dianjurkan untuk makan minum berbahagia, bukan berpuasa. Maka ini haram. Wa ayyam tasyrik, tidak boleh berpuasa di hari-hari tasyrik. Wa yaumil jum'ah munfaridan, tidak boleh puasa mengkhususkan hari Jumat. Selain hari Jumat dia enggak berpuasa, tapi kalau datang Jumat dia puasa, tidak boleh, haram. Wa yaumus sabti munfaridan, mengkhususkan hari Sabtu saja puasa. Ini juga tidak boleh, kecuali hari Sabtunya bertepatan dengan hari Arafah. Ini lain, karena sebabnya Arafahnya, bukan karena Sabtunya. Qala wan nisfu tsani min Sya'ban liman lam takun lahu 'adah. Pertengahan Sya'ban, 15 Sya'ban sampai akhir tidak boleh berpuasa. Kecuali orang yang memiliki kebiasaan berpuasa. Setiap bulan dia Senin Kamis. Sampai Sya'ban pertengahan ada Senin Kamis, boleh puasa. Atau orang yang memiliki kewajiban mengqadha, boleh. Atau biasa puasa ayyamul bid, boleh. Atau dia dari awal Sya'ban dia sudah memperbanyak puasa seperti Nabi, maka boleh. Tapi mengkhususkan pertengahan Sya'ban ke akhir, padahal dia tidak memiliki kebiasaan puasa, maka tidak boleh puasa. Wa yaumu syak, termasuk yang dilarang berpuasa adalah hari syak, hari yang diragukan sudah masuk Ramadan atau belum. Kemudian dia berpuasa, tujuannya kehati-hatian. Jangan-jangan sudah keluar hilal tapi belum nampak, maka dia berpuasa. Maka ini orang yang bermaksiat kepada Nabi. Kata Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, "Man shama yauma syakkin faqad asa Abul Qasim." Siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan apakah sudah masuk Ramadan atau belum, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali sehari sebelum Ramadan tadi dia masih memiliki hutang, maka boleh dia mengqadha. Tapi kalau tujuannya kehati-hatian, jangan-jangan sudah masuk, nah, ini tidak dibenarkan. Qala wasiyamud dahr wa in aftara al-ayyam al-manhi anha, puasa sepanjang tahun. Meskipun dia di hari-hari yang terlarang puasa dia berhenti, tidak berpuasa, tidak boleh. Makanya ketika sahabat mau berpuasa, saya nggak mau makan, saya mau puasa terus. Tegur oleh Nabi SAW. Fa inni asumu wa uftir, aku kadang puasa, kadang berbuka.
Qala wasiyamul mar'ati wa zawjuha hadirun illa bi'idnih. Dan wanita berpuasa sunnah sedangkan suaminya ada di rumah tanpa izin, haram. Haram, tidak boleh. Ada suami, istrinya puasa tanpa izin, haram, tidak boleh. Suami boleh paksa dia minum. Suami boleh minta dia untuk apa? Berhubungan. Kecuali dia sudah minta izin. Ya, sudah minta izin. Meskipun sudah minta izin, dia puasa sunnah. Suami bilang, batalin. Batalin. Mana yang harus didahulukan? Taat suami wajib atau puasa sunnah? Sunnah puasa tadi sudah dapat pahala dia. Tapi taat suami, pahala lebih besar lagi. Agama. Wah, azan. Azan dulu ya, kita baca nanti sedikit lagi, satu lembar lagi. Taib. Selanjutnya, masyru'iyatul i'tikaf. Setelah berpuasa tadi, pembahasan puasa, kita masuk pada masyru'iyatul i'tikaf di bulan Ramadan. Disyariatkan untuk i'tikaf. Al-i'tikafu fil ashril akhir min Ramadan sunnatun mustahabbah. Beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan hukumnya adalah sunnah mustahabbah. Sunnah yang sangat dianjurkan ini. Sunnah mustahabbah. Iltimasun lil khairi wa talaban lil lailatul qadri. Lailatul Qadar. Tujuannya apa? Untuk mencari kebaikan. Dengan i'tikaf kita mencari kebaikan. Kita mencari Lailatul Qadar. Orang yang i'tikaf maka dia menjauh dari urusan dunia. Dia sibukkan untuk ibadah di rumah Allah. Di rumah Allah, bukan di rumahnya. Kalau di rumahnya urusan dunia lagi. Urusan keluarga, anak, istri lagi. Tapi dia disibukkan dengan urusan ibadah, ketaatan di rumah Allah. Ini i'tikaf. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yahuthu ala qiyamiha wa yuraghib fi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk i'tikaf dan sangat menekankan untuk i'tikaf. Wa la yakunu al-i'tikafu illa fi masjidin. Dan i'tikaf itu tidak dilakukan kecuali di masjid. Di masjid. Taib, bukan di kantor, bukan di rumah, bukan, i'tikaf di masjid. Nah, ulama berbeda, apakah ini khusus 3 masjid? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, atau seluruh masjid? Sahih adalah seluruh masjid yang di situ ditegakkan sholat berjamaah dan sholat al-Jum'ah. Baik. Kemudian, ma yaf'aluhul mu'takif. Apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang i'tikaf itu? Apa saja amalan-amalannya? Yustahabbu lil mu'takif. Dianjurkan bagi orang yang sedang i'tikaf an yushghila nafsahu bi ta'atillah, untuk menyibukkan dirinya dengan berbagai ketaatan kepada Allah. Kas-shalah, salat, wal qiraah, baca Al-Qur'an, wat tasbih, bertasbih, wat tahmid, na'am, membaca alhamdulillah, wat tahlil, baca la ilaha illallah, takbir, baca takbir, wal istighfar, memperbanyak istighfar. Wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak salawat kepada Nabi. Wa du'a, dia berdoa kepada Allah. Wa mudzakaratil ilmi, boleh untuk mengulang-ulang pelajaran. Sehingga di masjid ketika i'tikaf boleh diadakan kajian, boleh. Tapi jangan kajian dari pagi sampai malam lagi lah. Nah, ada waktu tertentu saja kajian. Selebihnya, orang yang i'tikaf dia sibukkan dengan ketaatan sendiri-sendiri. Ketaatan sendiri-sendiri, bukan sibukkan dengan HP-nya, wahakadha wa nahwi dzalik, dan yang lainnya dari seluruh ketaatan dan amal saleh yang dia bisa lakukan di masjid. Kemudian ma yukrahu lil mu'takif, apa yang dibenci, apa yang tidak disukai bagi orang yang sedang i'tikaf. Yukrahu lil mu'takif an yushghila nafsahu bima la ya'ni min qaulin aw amal. Tidak disukai dalam agama dan dibenci dalam syariat ini orang yang sedang i'tikaf tapi menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, baik dengan perkataannya atau perbuatannya. I'tikaf tapi ngerumpi, ya, i'tikaf tapi ngerumpi, i'tikaf tapi sibuk dengan urusan dunia melalui HP. Ya ada bedanya dia di rumah sama dia di masjid, cuman beda pindah tidur saja, Ya, ini tidak benarkan. Kama yukrahu lahul imsak anil kalam,
Termasuk yang tidak dibenarkan, termasuk yang tidak disukai dalam syariat ini adalah imsak anil kalam. Diem aja itikaf. Nggak mau ngomong sama orang. Ditanya, nanti kajiannya apa? Tanya. Diem aja, tutup mulut dia. Kenapa? Dhannan minhu anna dzalika mimma yuqarribu ila Allah azza wa jalla. Dia menyangka bahwa dengan diam dia itu adalah termasuk qurbah ibadah kepada Allah, mendekatkan dirimu. Tidak benar. Orang itikaf boleh dia bicara, boleh dia apa? Ngobrol, tapi hal yang bermanfaat. Ngapain? Pakai isyaratnya tidak benar. Ya, ini prasangka saja, main perasaan. Taib. Kemudian selanjutnya, ma yubahu lil mu'takif. Apa saja yang dibolehkan bagi orang yang sedang itikaf? Yubahu lil mu'takif. Ini itikaf ini bukan hanya bagi laki-laki, perempuan juga boleh ya beritikaf. Yubahu lil mu'takif, dibolehkan bagi orang yang sedang itikaf al-khuruju lil hajati allati la budda minha. Boleh dia keluar dari masjid untuk kebutuhan yang harus dia penuhi. Di masjid, tidak ada buka, tidak ada sahur. Boleh dia keluar beli makanan. Setelah beli langsung balik. Ya, tidak boleh dia cari tempat lain. Beli, balik. Sahur, tidak ada yang menghantarkan sahur, tidak bisa masak juga di masjid. Boleh beli, balik. Ada kebutuhan. Kamar mandi, tidak ada. Adanya di luar masjid. Boleh keluar masjid. Ada kebutuhan. Ini dibolehkan. Kama yubahu lahu tarjilu sya'ri wa halqi ra'si. Orang yang sedang itikaf boleh dia berdandan, nyisir rambut, ya boleh. Apalagi mau dikunjungin istrinya, ngantar makanan buka, ya salam, dia dandan, menyambut datang istrinya, boleh. Atau lagi di masjid, ya mungkin potong rambutnya, ada yang panjang, ya boleh. Atau potong taklimul adfari, dia potong kukunya, tapi jaga kebersihannya. Jaga kebersihannya, bukan berserakan di mana-mana, enggak. Ya. Wa tanzifu badani, boleh membersihkan badan. Mandi, wangi dan sebagainya. Ini dibolehkan semuanya. Karena sebagian orang menyangka bahwa orang yang itikaf itu enggak boleh melakukan itu semuanya. Ya, keluar dari masjid selesai itikaf gembel. Enggak. Tetap dia menjaga kebersihannya, tetap dia menjaga kerapiannya. Wah, kata ma yubtilul i'tikaf. Apa yang membatalkan i'tikaf? Yubtilul i'tikaf bil khuruji li ghairil hajah. I'tikaf itu batal kalau dia keluar tanpa ada kebutuhan. I'tikaf tapi jalan-jalan terus keluar. I'tikaf jalan-jalan, lupa balik masjidnya, pindah masjid orang. Ini tidak benar, ya. I'tikaf dia kecuali ada kebutuhan tadi. Kalau dia keluar tanpa hajah, tanpa ada kebutuhan, batal i'tikafnya. Yang kedua bil wat'i, berjima, ya ini batal itikafnya. Taib. Tidak mampu kita itikaf 10 hari. Berapa mampunya? Mampunya cuma 5 hari. Fadhol 5 hari. Niatkan itikaf. Saya tidak mampu itikaf, mampunya cuma 3 hari karena saya harus safar. Semampunya. Tidak mampu juga mampunya sehari. Fadhol. Ya, kata orang Arab atau kata para ulama, ma la yudrak kullu la yudrak jullu. Sesuatu yang kita tidak memperoleh seluruhnya jangan ditinggalkan semuanya. Ya. Kita tidak bisa meraih 10 tapi kita bisa meraih 5, bisa meraih 2, bisa meraih 1, lakukan. Jadi ada sesuatu yang kita raih dari kebaikan tersebut. Kemudian zakatul fitri. Selanjutnya zakatul fitri. Karena ini masih berhubungan dengan Ramadan. Zakatul fitri wajibatun ala kulli fardin minal muslimin, saghiran kana au kabiran. Zakat fitri itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Saghiran kana au kabiran, kecil maupun besar. Dzakaran au untha, laki maupun perempuan. Hurran au abdan. Ya, orang merdeka atau budak wajib bayar zakat fitr. Wa hiya sa'un min qutil balad. Berapa yang harus dikeluarkan zakat fitr itu? 1 sa'. 1 sa' sebagai bentuk ihtiyat. Kehati-hatian adalah 3 kilo. 3 kilo dari apa? Qutil balad. Makanan pokok di negeri tersebut. Apa makanan pokok kita? Kurma? Beras. Beras 3 kilo beras keluarkan. Untuk apa? Zakatul fitri.
Qala wala yajuzu ikhrajul qimah fi zakatil fitri. Tidak boleh membayar zakat fitri itu dengan uang. Ingat, uang tidak dibenarkan, tidak sah zakatnya. Nabi tidak pernah membayar uang. Sahabat tidak pernah bayar uang. Udah kita butuh sekarang. Orang butuh uang daripada butuh beras. Apakah sahabat dulu tidak butuh uang? Mereka butuh uang. Sahabat juga banyak yang fakir miskin. Tapi Nabi lakukan dengan apa? Qutil balad, makanan pokok. Adapun nanti dia mau menjual setelah itu, fadhol, urusan dia, sudah milik dia. Tapi kita mengeluarkannya adalah dengan makanan pokok kita. Beras keluarkan. Ya. Qala wa yajuzu ta'jilu ikhrajiha bi yaumin aw yaumin faqat. Boleh membayar dan mensegerakan membayar zakatul fitri 1 atau 2 hari sebelum hari raya. 1 atau 2 hari sebelum hari. Qala wal afdalu yaumul 'id qabla shalah. Meskipun afdalnya mengeluarkan zakat fitri itu kapan? Hari raya sebelum sholat. Wah, kerepotan. Orang udah sibuk mikir baju baru, mikir salam-salaman, mikir apa lagi? Apa itu? Amplop-amplop apa lagi? THR-THR-an. Ya, khalas, boleh sehari atau 2 hari sebelumnya. Sehari atau 2 hari sebelumnya. Baik. Kita tidak mampu mengeluarkan sehari atau 2 hari sebelumnya. Karena ada urusan, mungkin safar atau apa. Baik. Di tempat dia tidak ada orang miskin. Apa yang harus dilakukan? Titip boleh. Seminggu sebelum hari raya sudah titip ke teman. Ini ana nitip ya, wakil. Antum jadi wakil ana. Tolong nanti sehari atau 2 hari sebelum hari raya serahkan ke fakir miskin. Oh, ana tidak bisa ngasih beras. Ana kasih uang. Tolong antum jadi wakil. Ingat, wakil. Antum belikan beras nanti pada saat apa? Waktu zakat fitr. Maka dibelikan beras. Ya. Ini bukan membayar, tapi nitip sebagai wakil untuk membayarkan zakat. Itu boleh. Qala wa hikmatuha, dan hikmah disyariatkan zakatul fitri itu tuhratul lis-shaim minal lagwi war rafathi. Untuk mensucikan orang yang berpuasa, membersihkan dirinya dari hal-hal yang tidak bermanfaat saat dia puasa. Dia mungkin melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, mungkin dia berdusta, mungkin dia melakukan mendolimi orang. Dibersihkan dosanya dengan zakatul fitri. Kemudian wa ta'matul lil masakin, sebagai makanan bagi orang miskin di saat hari raya. Maka dari sini kata para ulama bahwa zakatul fitri itu khusus orang miskin. Bukan untuk apa? 7 asnaf, 7 golongan yang berhak mendapatkan zakat seperti zakat mal, bukan, tapi khusus orang miskin. Enggak, ini guru TPA dikasih zakat fitri. Benar. Ya. Nah, ini guru ngaji dikasih, enggak. Zakatul fitri itu apa? Lil masakin, kecuali gurunya tadi memang miskin. Maka dia berhak mendapatkannya. Nah, ini walhamdulillahi rabbil alamin. Ini adalah akhir dari risalah yang singkat ini. Mudah-mudahan ini menjadi bekal ilmu bagi kita untuk melaksanakan ibadah puasa, untuk melaksanakan ketaatan, dan sebagai bentuk ilmu bagi kita untuk mengisi bulan Ramadan yang akan datang insyaallah taala. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kita diberikan istiqamah di atas tauhid dan sunnah. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.